Halo guys, kembali lagi di Bebisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan bahas tentang uji makanan. Dimana uji makanan ini seringnya dipelajari saat di SMP ya, ada. Kemudian di SMA juga ada, yaitu saat kelas 11 saat belajar sistem pencernaan makanan. Nah, biasanya saat belajar sistem pencernaan makanan, kalian juga dibahas tentang uji makanan. Nah, di sini udah kakak buatin tentang tabel reagen, warna indikator, dan kandungan zatnya. Ini juga kakak ambil dari internet ya. Jadi biar gampang aja gitu. Nah, reagen-reagen yang umumnya digunakan untuk uji makanan adalah seperti lugol, nama lainnya iodin atau kadang disebut dengan iodium gitu kan, atau disingkatnya dengan 3 kata juga, 3 huruf yaitu iod. Benedict atau Vehling ini juga sering dipakai, dan biuret. Jadi yang paling umum dipakai dalam uji-uji makanan itu yang 3 jenis ini ya. Ada lugol, Benedict, dan biuret. Benedict dan Vehling itu sama-sama untuk tes karbohidrat. Bedanya di mana Kak? Beda di jenis makanan. Ingat, untuk Benedict dan Vehling ini biasanya untuk tes karbohidrat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya karbohidrat itu ada banyak jenisnya. Artinya untuk tes yang namanya karbohidrat disesuaikan dengan jenis karbohidratnya. Ya, jadi nanti ada yang pakai Benedict, ada yang pakai Vehling. Gitu ya. Nah, itu karbohidrat. Bisa karbohidrat sederhana menggunakan Benedict atau Vehling. Kalau yang namanya tes untuk karbohidrat kompleks seperti kayak polisakarida, contohnya pati atau amilum, kita biasa menggunakan reagen bernama lugol atau nama lainnya iodin. Untuk tes yang namanya protein itu kita menggunakan reagen namanya biuret. Jadi reagen ini adalah zat kimia atau senyawa kimia yang digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan apa yang terdapat pada zat ujinya nanti. Misal kita menguji tempe, nah tempe itu cenderung mengandung apa? Nah, kita butuh alat pendeteksinya atau senyawa pendeteksinya. Nah, namanya kita sebut dengan reagen. Warna indikatornya di sini maksudnya adalah gini. Apabila ada suatu makanan kita lakukan uji dengan menggunakan reagen yang 3 ini, nanti akan berubah menjadi, kalau lugol jadi biru gelap, ada yang biru aja atau biru tua, biru muda, atau bahkan hitam, maka itu artinya makanan yang diuji itu mengandung amilum atau karbohidrat kompleks. Sedangkan kalau nanti yang Benedict atau Vehling akan terbentuk warna orange atau jingga, atau bahkan ada yang menyebutkannya adanya endapan merah bata. Jadi endapan ini tidak larut ya sifatnya, kayak endapan, kayak ya tol endapan ya. Nah, itu untuk uji glukosa biasanya. Glukosa itu monosakarida yang tadi kakak katakan. Untuk karbohidrat sederhana biasa kita menggunakan reagen bernama Benedict atau Vehling. Untuk karbohidrat kompleks kita menggunakan reagen bernama lugol. Untuk warna indikatornya itu juga nanti berbeda. Gitu ya. Untuk yang namanya uji protein kita menggunakan reagen biuret, dan apabila nanti ada makanan yang diuji dan warnanya berubah menjadi ungu, maka artinya makanan tersebut mengandung senyawa protein. Gitu ya. Kalau yang lainnya jarang dibahas ya, seperti kayak uji lemak, ini kan cuma ngomongin kayak kertas minyak, nanti transparan apa enggak. Logikanya gini, kalau kamu pernah makan gorengan terus kamu megang kertas atau buku kamu gitu kan, itu kan kayak jadi transparan kan warna buku kamu, artinya itu kamu makan lemak gitu. Di minyak goreng tadi ada lemaknya. Nah, kalau yang betadin sangat jarang dibahas. Jadi untuk yang di sini kita fokus aja yang 4 ya, tapi seringnya sih 3 ya. Lugol, Benedict atau Vehling, dan biuret. Nah, kalau yang ini kamu perhatikan, ini adalah kayak tabel uji makanan adanya kandungan karbohidrat kompleks. Kenapa? Karena di sini ngomongin iodium. Ingat, iodium tadi nama lainnya itu lugol. Berarti di sini uji karbohidrat yang tipenya kompleks ya, uji karbohidrat kompleks.
Di sana ada dikatakan warna sebelum dan sesudah. Artinya gini aja konsepnya. Apabila sebelum dan sesudah tidak ada perubahan warna, berarti ini hasilnya negatif. Sorry, kakak salah coret ya. Yang ini. Nah, itu kan. Coba sebentar ya, kakak ini dulu biar lebih rapi. Nah, artinya kalau tidak ada perubahan kayak awalnya putih kemudian sesudah diberi iodium kok sama-sama putih, artinya hasilnya negatif. Gitu ya. Kok negatif kak? Kan nggak ada perubahan, ya kan? Kalau tidak ada perubahan, artinya makanan tadi itu tidak mengandung amilum atau karbohidrat kompleks. Terus yang mengandung karbohidrat kompleks warna apa kak jadinya? Biasanya jadi warna biru. Ada kata kuncinya biru. Mau itu biru tua, mau itu biru muda, itu pasti dia positif. Artinya yang biru tua kita positifin. Nah, positif nih biru tua. Nah, kalau ungu kebiruan ini masih kayak bisa jadi dia mengandung, tapi mungkin dia udah campuran sama senyawa lain, makanya warnanya ungu kebiruan. Ini negatif ya, negatif. Kalau kakak bilang yang warna ungu kebiruan ini kemungkinan besar dia itu mengandung amilum. Namun amilumnya jenisnya mungkin bercampur dengan karbohidrat yang lain. Jadi kategorinya kakak bilang sih masih mengandung amilum, masih ya. Karena warna biru tua atau biru muda itu kan terutama biru tua. Biru tua kan itu kalau kita geser secara indeks warna itu kan mendekati ungu ya sebenarnya. Nah, ini dapat mudah kita tentukan mana yang hasilnya positif, mana yang hasilnya negatif terhadap uji iodium atau uji Lugol terhadap bahan makanan. Gampang kan ya? Ya, betul, sangat gampang. Nah, kalau yang ini dia mix ya atau gabungan gitu. Nah, di sini kamu disuruh menentukan bahan 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya ngandung apa sih? Ingat aja konsep yang tadi, kalau Lugol berarti harus warnanya biru. Biru muda atau biru tua, atau kalau biru tua maka bisa ke arah ungu atau ke arah hitam kan. Tapi biasanya kita bilang biru kehitaman. Kalau Benedict biasanya warna orange atau jingga atau endapan merah bata. Kalau Biuret biasanya warnanya ungu gitu ya. Jadi kalau kita cek untuk bahan makanan yang pertama itu cenderungnya itu kalau kita cek di sini dia tidak mengandung lemak karena dia tidak transparan. Kalau transparan itu berarti ada lemak. Kalau tidak transparan berarti tidak mengandung lemak. Ini yang paling gampang diamati yang nomor 2, yaitu dia mengandung protein dan juga lemak. Ungu kan protein ya, Biuret. Ungu muda, apa bedanya ungu sama ungu muda kak? Kalau ungu kemungkinan proteinnya itu banyak. Ya, proteinnya banyak dan kemungkinan lebih kompleks dibandingkan yang ungu muda. Kalau ungu muda kemungkinan dia ada protein tapi tidak sebanyak kalau bahasanya itu ungu. Jadi kalau ada bahasa transparan artinya mengandung lemak. Kalau tidak transparan tidak mengandung lemak. Berarti ini negatif, positif, negatif, positif, positif ini yang lemak ya, lemak. Kalau yang protein, yang positif itu yang nomor 2, 4, dan 5. Karena kalau udah ngomongin protein, berarti Biuret, warnanya ungu gitu ya. Kalau Benedict, maka warnanya kalau nggak orange, jingga, atau merah bata. Berarti yang mengandung glukosa atau karbohidrat sederhana, itu yang nomor 4 dan 5. Untuk yang mengandung Lugol atau amilum, bukan mengandung Lugol ya, untuk uji Lugol yang hasilnya positif, artinya mengandung amilum, itu yang nomor 4. Kemungkinan besar nomor 4, karena biasanya kita menggunakan bahasa itu biru kehitaman atau biru gelap. Nah, kalau biru gelap maka bisa diartikan dia menuju hitam. Mungkin karena terlalu hitam maka dia banyak mengandung amilum yang tingkatnya itu tinggi banget. Gitu ya. Jadi ingat aja, Lugol atau iodin warnanya biru kehitaman atau hitam. Kalau Benedict ini warna orange jingga atau merah tua atau merah bata. Biuret itu warna ungu ya. Kertas buram itu untuk cek lemak transparan atau tidak transparan. Gampang kan ya?
Nah, kalau yang ini juga mix, cuman di sini dikasih tahu nama bahan makanannya. Kalau tadi kan nomor-nomor aja, kita cuma kayak nebak-nebak apa nih ya makanannya gitu kan, atau bahan makanannya. Kalau yang ini ada nomor beserta jenis bahan makanan yang dibahas. Untuk nomor 1 dia membahas roti ya. Kalau roti kita cek di sini berarti cenderung roti itu mengandung karbohidrat kompleks atau amilum karena lugolnya positif ya. Sedangkan Benedict sama Biuret ini negatif hasilnya untuk roti. Kalau tahu, di mana kalau tahu dia cenderungnya mana nih? Tahu. Ini negatif. Tahu itu harusnya protein ya. Harusnya mungkin di sini. Jadi kalau yang nomor 2 ini nggak ada yang benar. Mangga itu nanti ini juga negatif ya, nggak ada yang benar. Kalau gula itu merah bata ya. Gula itu merah bata. Karena Benedict itu kan untuk uji karbohidrat sederhana ya, jadi biasanya warnanya orange, jingga atau merah bata. Biuretnya negatif di sini, lugolnya juga negatif. Jadi kemungkinan ini soalnya itu mencari mana yang benar mungkin ya. Jadi kalau ditanya mana yang benar sesuai dengan tipe reagen dan hasil positifnya, maka nanti jawabannya 1 dan 4. Ini kemungkinan mencari jawaban yang benar. Mungkin tipe soalnya pilihan ganda. Jadi ada yang memang disengajakan salah gitu. Jadi kayak tahu sama mangga. Tahu itu kan protein ya kan. Harusnya biuretnya positif. Atau mangga itu kan gula ya. Harusnya Benedictnya itu positif. Cuman memang disengaja 2 dan 3 itu salah. Karena ini tipe soal memang untuk mencari jawaban yang benar. Nomor berapa yang benar? Kemungkinan kayak gitu soalnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan uji makanan. Apabila ada yang masih belum paham terkait dengan uji makanan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum subscribe untuk channel kakak ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalian tetap update tentang video-video terbaru yang kakak buat di Babysik Channel. Tetap pantengin videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Babysik Channel, belajar biologi semakin asik, tentunya bersama Kak Edi.